Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang tutorial bagaimana mengintegrasikan Google Classroom dengan Quizzes, ya, seperti yang di-request oleh beberapa rekan saya, terutama pada saat-saat sekarang yang dihimbau untuk melakukan kuliah secara online ya, atau kuliah daring. Maka saya melalui video ini berinisiatif untuk membuat tutorialnya. Tujuan dari video tutorial ini yang pertama adalah kita bisa mengetahui cara bagaimana melakukan setup di Google Classroom-nya. Kemudian juga kita nanti bisa mengetahui cara setup di Quizzes-nya. Kemudian ketiga, setelah kita tahu cara setup kedua platform tersebut, kita bisa mengintegrasikan kedua platform tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, setelah kita bisa integrasikan, kita bisa melakukan assessment terhadap hasil pekerjaan siswa, ya. Ini beberapa tujuan dari pembuatan video tutorial ini. Baik, bagi yang belum pernah mendengar tentang Google Classroom, sedikit saya memberikan gambaran apa itu Google Classroom. Jadi, Google Classroom adalah sebuah layanan yang disediakan oleh Google, ya, yang berfungsi untuk keperluan manajemen pembelajaran online atau pembelajaran daring. Dan ini sifatnya free alias gratis, ya. Kemudian benefitnya yaitu tampilan interface-nya yang cukup sederhana, ya, tidak begitu rumit seperti platform untuk online course yang lainnya. Ya, ini untuk Google Classroom dia sangat mudah aksesnya, interface-nya sangat mudah sehingga siswa maupun guru dapat mengakses material course dan mengelolanya dengan sangat mudah sekali. Kemudian kelebihan lainnya dari Google Classroom adalah dia nanti akan terintegrasi dengan storage cloud, dalam hal ini adalah Google Drive, sehingga arsip-arsip pekerjaan siswa gitu ya, itu nanti dia akan secara otomatis terarsip di storage tersebut, sehingga resiko kehilangan arsip ya insya Allah tidak akan terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah less paper, yaitu penggunaan konsumsi kertas itu dapat dikurangi, ya. Kemudian berikutnya adalah Quizzes. Apa itu Quizzes? Quizzes adalah sebuah situs, ya, sebuah situs yang menyediakan layanan untuk semacam quiz bagi siswa, ya. Kelebihan dari aplikasi ini atau situs ini adalah setiap kuis yang nanti kita buat dan kerjakan oleh siswa kuis tersebut, maka kita dapat dengan mudah melakukan assessment terhadap hasil pekerjaan siswa tersebut. Kemudian benefit yang berikutnya adalah adanya report system, ya, ada dilengkapi oleh report system yang cukup dinamis, cukup lengkap, sehingga ini terkait dengan benefit yang pertama, jadi kita bisa melakukan assessment dari report system tersebut. Kemudian Quizzes juga dapat digunakan sebagai PR bagi siswa, jadi tidak bersifat live quiz atau live game seperti itu, tapi dia juga bisa bersifat sebagai PR atau pekerjaan rumah yang pengerjaannya bisa kita set selama interval waktu tertentu. Kemudian benefit berikutnya adalah bahwa quiz ini nanti tidak hanya sekedar siswa mengerjakan quiz yang kita berikan, tapi nanti siswa juga bisa saling berkompetisi dengan yang lainnya, ya. Jadi nanti siswa dapat melihat peringkat posisinya ranking berapa seperti itu, sehingga bisa memicu
rasa saling berkompetisi dengan sesama siswa lainnya. Kemudian Quizzes juga menyediakan reward system. Jadi bagi siswa yang dapat nilai bagus, maka dia ada semacam apresiasi atau penghargaan atau reward, sehingga ini bisa membuat siswa menjadi lebih tertarik dan lebih senang. Baik, ini beberapa penjelasan singkat tentang apa yang nanti akan kita bahas, kemudian apa itu Google Classroom, kemudian apa itu Quizzes ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana untuk mengintegrasinya. Jadi di sini yang perlu kita siapkan bahwa yang pertama yang pasti jelas kita lakukan, yang pertama kita harus sudah melakukan sign up di Google Classroom. Ini syaratnya cukup simpel dan mudah. Untuk bisa mendapatkan akun Google Classroom, kita hanya cukup punya akun Google, maka otomatis kita bisa manfaatkan fasilitas ini. Jadi di sini adalah contoh beberapa course ya yang sudah saya buat untuk keperluan kuliah. Di sini ada 3 contohnya, misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua, selain kita punya akun Google Classroom ya, akun Google, kemudian kita harus juga sudah memiliki akun Quizzes. Quizzes di sini kita bisa akses di situs quizzes.com. Berarti ini kita harus punya kedua akun di 2 platform ini. Kemudian setelah kita punya akun dari keduanya ya, dan khusus di Google Classroom kita sudah buat course-nya seperti ini. Berikutnya kita buat kuisnya di Quizzes. Ya, di sini saya tunjukkan contohnya, misalkan kita buat quiz yang baru, misalkan seperti ini. Oke, kita buat create a new quiz misalkan. Misalkan namanya adalah latihan gitu misalkan. Kemudian di sini misalkan subjeknya tentang matematika. Ya, seperti ini kita buat pertanyaannya, misalkan. Misalkan seperti ini. Dan kita pilih jawabannya. Nah, di sini untuk quizzes, untuk pertanyaannya bisa single answer maupun multi select. Ya, ini kalau jawabannya bisa lebih dari 1, kalau yang ini jawabannya cuma 1 saja. Ini dalam contoh ini misalkan jawabannya cuma 1 ya. Dan kita save. Seperti ini. Ya, baik, misalkan seperti ini saja. Jadi misalkan dalam contoh ini 1 quiz, 1 soal misalkan, 1 pertanyaan. Kemudian kita finish. Ini kita bisa isi detail dari kuis tersebut, misalkan ini grade-nya untuk kelas berapa misalkan ya. Terus ini sifatnya apakah public atau private ya, ini kita buat public saja, save. Baik, seperti ini kita skip saja. Baik, nah, di sini kita sudah buat kuis namanya latihan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan meletakkan kuis yang sudah kita buat ini ke Google Classroom di salah satu course dari Google Classroom, misalkan seperti ini. Misalkan nanti kita akan letakkan di course misalkan salah satu saja ya, misalkan algoritma misalkan ya. Maka caranya adalah ini kita assign sebagai homework, sebagai PR. Kita klik, kemudian di sini kita set nanti siswa itu harus sudah selesai mengerjakan quiz ini kapan. Jadi kita bisa atur misalkan tanggal besok misalkan ya, 26 Maret, hari ini tanggal 25, kita target besok harus sudah selesai tanggal 26 jam 9 lebih 15 malam.
ya. Ini kemudian nanti kita klik host game. Baik, nah kemudian di sini muncul kode seperti ini. Tapi karena kita akan integrasikan ke Google Classroom, maka ini kita klik yang share a link aja. Share link, kemudian di sini kita pilih Google Classroom. Oke. Nah, nanti di sini untuk awal permulaan biasanya nanti akan diminta dulu untuk menghubungkan ke Google Classroom-nya. Di sini kita diminta untuk login dulu ke Google Classroom-nya. Kita bisa pakai akun dari Google-nya kita. Nah, di sini saya pakai yang ini saja. Dan di sini ada semacam otorisasi. Ini kita klik allow, ya. Kalau cancel dia nggak bisa. Ini harus kita allow semua. Jadi nanti di sini permintaan izin Quizzes akan mengakses beberapa item di sini, ya. Nah, ini kita allow. Oke, kita tunggu sebentar. Kita ulangi lagi. Nah, maka nanti di sini setelah kita tadi login pakai akun Google kita, di sini akan muncul nama-nama course atau nama-nama kelas yang sudah kita buat di Google Classroom. Kita pilih salah satu. Tadi kita ingin menempatkan kuis ini di kelas algoritma misalkan, ya, maka kita pilih kelas algoritma, kemudian kita save. Oke, baik, ini kita misalkan beri title di sini, misalkan evaluasi matematika, misalkan, ya, evaluasi matematika. Next. Kita tunggu sebentar. Nah, baik. Nah, nanti kalau sudah selesai, maka nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di Google Classroom, ya, di kelas algoritma. Nah, di sini muncul seperti ini, semacam notifikasi, ya, yang muncul di sini. Nah, kita lihat di dalam classwork. Nah, di sini ada evaluasi matematika. Ini nama kuis yang tadi kita buat di Quizzes. Ini tinggal kita masukkan saja ke chapter mana gitu, ya. Misalkan kita masukkan ke chapter sini misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan diakses oleh para siswa kita, dan mereka nanti akan mengerjakan. Nah, seperti ini. Mereka akan klik link di sini untuk mengerjakan. Nah, kalau misalkan siswa sudah mengerjakan, nanti hasil pekerjaannya kita bisa lihat seperti ini contohnya, misalkan. Ini contoh yang sudah dikerjakan oleh siswa. Di sini otomatis akan muncul nilainya, ya, nilai dari siswa yang mengerjakan tersebut. Di sini misalkan ada mahasiswa dapatnya 100, ya, di sini 71. Nah, di sini berarti dia terlambat mengerjakan. Dan di sini dia tidak mengerjakan sama sekali karena sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Ini nilai-nilainya otomatis akan masuk ke grid yang ada di Google Classroom, seperti itu. Ya. Cukup mudah. Nah, kemudian untuk analisisnya, hasil pekerjaan siswa, ya. Di sini kita bisa
lihat ya, misalkan di sini saya lompat dulu, ini contoh saja, kita lihat ya contoh yang sudah jadi ya. Misalkan di sini. Oke, nah kita lihat di bagian report, di menu report. Nah, ini contoh, beberapa contoh hasil pekerjaan siswa. Ya, kita lihat. Nah, misalkan ini. Nah, di sini kita lihat bahwa kuis ini dikerjakan oleh 74, diberikan pada 74 siswa, hanya 69 yang mengerjakan. Yang tidak mengerjakan ada 5 siswa, kemudian di tingkat akurasinya adalah 93%. Artinya 93% siswa ya bisa menjawab semua pertanyaan di situ yang kita berikan. Yang 7% berarti salah ya. Kemudian di sini kita lihat hasil nilai dari masing-masing siswa ya. Siswa ya, seperti ini. Hasilnya yang merah berarti ini salah, yang hijau berarti dia benar. Terus kemudian kita bisa overview ya, ini semacam fitur untuk bisa melihat ya masing-masing pertanyaan tuh nanti yang salah berapa persen gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan pertama, ini benar 97%, berarti yang 3 ada yang salah. Nah, ini ada yang salah. Kemudian ini pertanyaan nomor 2 ini 99% benar, 91% benar. Kemudian ini sepertinya di atas 90% semua yang benar ya. Kemudian kita bisa lihat ini tinjauan dari per nomor soal. Di sini kita lihat ada berapa persen yang menjawab A, ada berapa persen yang menjawab B, seperti itu ya. Ini ada satu orang yang menjawab salah misalnya. Nah, kita bisa lihat persoalannya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat kira-kira siswa itu masih merasa kesulitan yang mana, yang soal yang mana. Nanti kita bisa lakukan follow up dari hasil ini ya, seperti itu. Baik, ini ya sedikit tutorial bagaimana mengintegrasikan Google Classroom dengan Quizzes ya. Insya Allah sangat mudah untuk diterapkan dan dipahami, dan mudah-mudahan tutorial yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kesulitan bisa kirim lewat komentar atau mungkin mengontak saya via Facebook. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.